materi hari ini saya ingin mencoba membahas bagaimana Anda membuat relationship atau relasi antar tabel. Nah, untuk membuat relationship atau relasi antar tabel, Anda harus lengkapi dulu seluruh tabelnya, walaupun boleh saja ada penambahan tabel baru belakangan. Nah, dalam hal ini Anda sudah membuat tabel, kalau saya tampilkan di sini ada 6 tabel yang sudah Anda buat, yaitu tabel kota, isinya ini, kemudian tabel kategori, ini isinya, kemudian tabel data barang, ini isinya, di mana kategorinya lookup ke tabel kategori, tabel pelanggan, ini tabel barang, tabel pelanggan, yang mungkin saja kotanya lookup ke tabel kota, kemudian tabel data penjualan, dan tabel detail data penjualan. Ini yang sudah dibuat pada pertemuan yang lalu, ya, pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang saya bermaksud menjelaskan bagaimana Anda membuat relasi antar tabel, ya, membuat relasi antar tabel atau relationship, ya. Nah, kalau Anda mau mengatur relasi antar tabel, terlebih dahulu adalah, ya, Anda seluruh tabel yang akan Anda relasikan itu harus dalam keadaan tertutup. Ini saya close, kemudian ini saya close juga, kemudian ini saya close juga, ini saya close juga, ini saya close juga, kemudian ini saya close juga. Jadi seluruh tabelnya dalam keadaan tidak terbuka. Nah, langkah pertama yang Anda lakukan ketika membuat relation antar tabel adalah Anda pilih database tools, kemudian di sini di menu relationship ada relationship, ya. Nanti Anda pilih relationship ini, ya, Anda pilih relationship ini. Oke, misalkan saya pilih relationship. Nah, kalau Anda pilih relationship dan sebelumnya Anda pernah membuat tabel, kebetulan tabel data barang ini, Anda field-nya lookup ke tabel kategori, ya. Jadi untuk membuat tabel data barang, dia lookup ke tabel kategori, di mana lookup field-nya adalah kategori ke kategori dengan memakai lookup wizard menggantikan string yang ada di field kategori. Nah, biasanya otomatis ada garis hubungan seperti ini pada relationship. Nah, tetapi kalau Anda ingin sekalian juga melakukan pengaturan relasi-relasi tabel-tabel yang lain, Anda harus memilih add table dulu. Anda pilih add table seperti ini, ya, add tabel. Nah, kemudian Anda tampilkan tabel-tabel lain yang belum ada dalam pilihan di sini. Yang belum ada, misalnya saja kota, Anda ambil kota, add gitu kan. Nanti berikutnya Anda ambil barang, add, barang sudah, pelanggan, add. Kalau 2 kali nanti tinggal di delete. Kemudian penjualan, add, dan kemudian detail data penjualan, add. Kalau sudah, Anda show table ini Anda close. Jadi membuka menutup show table-nya, Anda pilih add table di sini, terbuka, Anda ambil, kemudian Anda bisa tabel, bisa query, atau bisa kedua-duanya. Kebetulan hanya baru tabel kan, ada 6 tabel diambil semua, kalau sudah close, ya. Kalau sudah close. Nah, supaya penataannya mudah, saya atur posisinya supaya penataannya bisa kelihatan semua. Saya atur posisinya sebagai berikut, ya, kota di bawah, data penjualan saya simpan di tengah, detail data penjualan di tengah juga, kemudian pelanggan saya simpan di sisi kanan ini, data barang saya simpan di sini, sorry, saya balik ya, kota di sini. Jadi Anda dapat atur sebenarnya bebas tergantung kebutuhan. Kira-kira saya atur posisinya seperti ini. Biar kelihatan field-nya semuanya Anda perbesar supaya seluruh nama field tampil. Tidak harus juga. Ya, ini kota saya perkecil segini, ya, kategori juga saya perkecil segini, kemudian ini sudah tampil semua fieldnya, sehingga bentuk posisi tabelnya, ya, tampilan tabelnya sebagai berikut. Nah, yang sudah ada otomatis garisnya adalah kategori terhadap kategori. Tapi kalau kemarin Anda kebetulan membuat ketika mengisikan data pelanggan, Anda kaitkan kota dengan kota, maka di sini kota dengan kota, maka Anda tinggal maka biasanya garis hubungan antara data pelanggan dengan kota akan otomatis tampil. Nah, tapi kalau ternyata belum, kebetulan kemarin saya tidak memakai lookup dan sekarang mau membuat garis hubungan, maka cara membuat garis hubungannya gampang. Anda tinggal pilih field kota, boleh dari field kota ini, boleh dari field kota ini. Kemudian Anda drag dari kota ini ke kota ini. Atau sebaliknya dari kota yang di bawah ke kota yang di atasnya. Anda drag lepas, nanti keluar kotak dialog edit relationship. Keluar kotak dialog edit relationship. Nah,
pada kotak dialog tersebut, kelihatan, Anda ceknya ini aja, tabel, dari tabel kota, field kota. Direlasikan dengan tabel data pelanggan, field kota. Jadi betul kan, dari kota ke kota. Anda klik create, maka akan dibuat garis hubungan baru. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, misalkan saja, waktu transaksi penjualan, kode pelanggannya ini, ya artinya kan Anda hanya bisa menjual ke pelanggan yang ada dalam data pelanggan kan. Kalau data pelanggannya ada P1 sampai dengan P16 misalkan saja, maka waktu Anda menjual barang kan hanya barang yang dijual ke pelanggan yang ada. Anda tidak mungkin menjual ke pelanggan P2000 pada pelanggannya hanya 16. Nah, membuat hubungannya gimana? Sama, Anda tinggal tarik dari kode pelanggan ini ke kode pelanggan ini. Anda tarik seperti ini. Oke, maka keluar bahwa Anda bermaksud membuat relationship dari tabel pelanggan kode pelanggan ke tabel data penjualan kode pelanggan juga. Anda klik create, maka ada garis hubungannya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya, antara data penjualan dengan detail data penjualan. Ya, antara data penjualan dengan detail data penjualan. Juga sama. Kebetulan di sini direlasikan nomor faktur dengan nomor faktur. Anda tinggal tarik nomor faktur ke nomor faktur, berarti nomor faktur dari data penjualan dengan nomor faktur dari detail data penjualan. Anda klik create, jadi seperti ini. Kemudian barang yang dijual dari detail data penjualan ini diambil dari barang yang ada. Anda tidak mungkin menjual handphone yang data handphonenya nggak ada di perusahaan atau di toko. Oleh karena itu, Anda tarik kode barang ke kode pelanggan di sini. Kode barang ke kode barang. Seperti ini. Jadi kode barang dari tabel data barang dan kode barang di detail data barang itu mau direlasikan. Create. Hasilnya sebagai berikut. Ini relasi yang Anda buat. Ya, relasi yang Anda buat. Nah, saya simpan dulu, save. Dengan cara seperti ini, maka relationship-nya akan tersimpan. Ya, dengan cara ini relationship-nya akan tersimpan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengecek apakah relasi ini sudah benar atau belum, gitu kan? Artinya data yang ada antara tabel yang direlasikan tersebut itu sudah benar atau belum. Nah, mengeceknya Anda bisa memakai cara sebagai berikut. Ambil contoh, data pelanggan, kotanya ini hanya kota yang ada dalam daftar. Ngeceknya adalah klik di sini. Nah, Anda bisa menampilkan kotak dialognya dengan memakai klik kanan mouse edit relationship seperti ini. Atau boleh juga Anda klik 2 kali di garis ini, keluar kotak dialog yang sama. Nah, di sini kan sudah betul dari kota, tabel kota ke kota yang ada dalam data pelanggan. Nah, untuk mengecek betul nggak datanya tidak ada yang salah, jadi Anda data kotanya hanya ada 5 kota, tapi tiba-tiba Anda memilih kota Banjarmasin yang ada dalam listing. Nah, ngeceknya Anda beri centang enforce. Enforce di sini, enforce referential integrity. Anda klik OK. Nah, kalau keluar informasi one to many, artinya benar. Ya, jadi ketahuan bahwa kota yang ada dalam tabel kota, karena di primary key hanya boleh satu, kan primary key hanya boleh satu, tapi kota yang ada dalam data pelanggan, bukan primary key kan, tidak ada lambang kucing, boleh lebih dari satu. Artinya, si pembeli dari kota Bandung dalam data pelanggan, pelanggan yang di kota Bandung itu bisa Bandungnya ada 10 gitu yang dari kota Bandung, karena boleh berulang, karena bukan primary key, tapi kota dalam tabel kota hanya boleh satu. Sama juga contohnya di sini, kalau tadi klik 2 kali, saya mau ngecek apakah kategorinya semua masuk, Anda tinggal klik kanan mouse, boleh ya di sini di garis, diklik dulu sampai keluar hitam tebal, edit relationship, Anda enforce. Oke, berarti benar juga. Ya, datanya betul semua. Kemudian berikutnya, misalkan saja, ya kode barang yang ada di sini, betul nggak kode barangnya dengan artinya barang yang dijual, betul nggak barang yang ada dalam data barang. Nah, ini sama diklik di sini, juga sama yang kode pelanggan. Kita cek ya, apakah saya betul data penjualannya menjual ke pelanggan yang ada dalam data pelanggan, karena ini menjual handphone, data pelanggan mutlak harus ada. Artinya kalau ada komplain, kemudian garansi, servis, itu semuanya adalah harus data yang ada dalam data pelanggan. Nah, sama caranya Anda boleh di sini klik di satu kali dulu di sini, kemudian diklik 2 kali, Anda pilih enforce. Oke. Nah, keluar. Berarti sudah benar ya bahwa betul semua yang dijual adalah ke pelanggan yang sudah ada. Kemudian berikutnya, barang ya. Betul nggak kode barang kita jual itu barangnya ada semua. Anda klik 2 kali atau klik kanan edit. Sini. Ya, klik kanan mouse edit boleh keluar seperti ini, Anda pilih enforce. Oke. Nah, kalau ada pesan seperti ini,
Microsoft Access can create this relationship, ya, enforce integrity. Kenapa? Berarti ada data yang salah. Berarti ada data yang salah nih kalau seperti ini. Kita cek ya. Ini saya batalkan dulu, saya simpan dulu save relationship-nya. Nanti ditutup dulu. Berarti yang kita ceknya adalah kode barang dalam detail data penjualan dengan kode barang yang ada dalam data barang. Sama nggak kode barangnya gitu kan? Nah, ngeceknya begini. Ini saya save dulu, kemudian saya tutup. Ya, saya buka sekarang data barangnya dulu. Data barang saya buka. Data barang saya itu B1 sampai dengan B6. B-1006. Di detail data penjualan, di sini, ternyata Anda lihat tuh kode barangnya. Saya menjual B1007. Kan nggak mungkin Anda menjual barang di sini B1006, tapi di detail data penjualan B1007 kan? Berarti ini salah nih. Ini boleh saya anggap ini bukan 7, salah ketik. Ini harusnya misalnya saja satu lagi aja, satu. Yang ini juga kode barangnya 1. Ini juga 1. Ini jumlahnya bukan 30, misalkan jumlahnya 4, misalkan saja. Saya koreksi ya. Jadi ternyata saya salah mengisikan kode barang karena Anda mengisikannya lewat tabel. Tapi kalau misalkan saja waktu membuat detail data penjualan ini Anda menggunakan lookup wizard, pasti kesalahan ini tidak akan terjadi. Ya, nah mungkin saja yang saya ganti sekarang berbeda dengan detail data penjualan yang Anda ketikkan kemarin. Nggak apa-apa lah, beda 1-2 gitu yang menjadi masalah. Nah kalau sudah Anda save, kemudian tutup kembali. Karena kalau Anda mau ngatur relasi harus dalam keadaan tertutup tabelnya. Ini tutup kembali, close. Saya kembali ke database tools, saya pilih ke relationship. Nah ini saya edit ulang, ya yang garis ini. Ya, klik kanan mouse edit atau klik 2 kali. Nah, saya enforce. Betul nggak sekarang? Kalau klik OK, nah berarti sudah betul sekarang nih. Jadi benar, ternyata tadi saya ada yang salah ngetik data. Ya. Berikutnya, kita cek antara nomor faktur dengan nomor faktur yang ada di sini. Betul nggak nomor faktur ini dengan nomor faktur ini? Nah, ngeceknya sama. Simpan di sini, Anda klik 2 kali boleh atau edit, enforce. Ya, oke. Nah, berarti benar. Berarti nomor fakturnya memang sesuai dengan yang di data penjualan sama dengan yang di detail data penjualan. Nah, kalau sudah keluar one to many semua, berarti informasi relasi ini sudah dilakukan atau pengaturan relationship, pengaturan relasi antar tabel sudah dilakukan dengan benar. Jelas ya? Nah, itu cara membuat relasi antar tabel. Nah, kalau ini sudah selesai, jangan lupa disimpan, save, kemudian Anda tutup, kita lihat cirinya. Ciri database yang sudah di relationship, itu kalau saya pilih data barang, ini ada tanda plus di sini nih. Ya. Kalau saya klik tanda plus ini, oh ternyata handphone Samsung Galaxy M21 ini dijual ke 4 dengan 4 faktur nih. Ya, 3 faktur karena 4 faktur nih, ada yang 47. Ya. Kemudian handphone Oppo ini dijual dengan 2 faktur. Ya, dengan 3 faktur juga. Kemudian Samsung Galaxy Note 20 ini terjual 2 faktur. Kira-kira seperti itu. Ini tutup lagi, ini tutup lagi. Ini kalau Anda buka data barang. Kita buka data pelanggan. Ya, ini data pelanggan karena dia master, jadi tidak ada di sini. Kita lihat coba data penjualan. Nah, data penjualan kita cek, faktur 46001 ini ternyata menjual 3 jenis barang. B101, 13, dan 15. Faktur F4604 ini menjual 2 barang, faktur 4608 menjual 1 barang. Ini untuk data penjualan. Kemudian detail. Detail tidak ada karena dia anaknya. Kategori, ini kategori. Kategori handphone, ini dijual handphonenya ini aja nih. Kategori handphone tuh ini. Kategori tablet PC, ini 1, Samsung Galaxy Note 20. Jadi per kategori kita tahu. Ini karena direlasikan atau akibat relationship. Kota, ya. Yang kota pelanggannya kota Bandung ini. Yang kota Bogor nggak ada, Bekasi nggak ada. Kita cek Ciamis nggak ada, Cianjur ada. Jadi ini yang Bogor, ini yang Cianjur. Jadi kelihatan ya, itu akibat relasi. Ya, itu akibat relasi. Jelas ya? Nah, ini saya tutup kembali aja. Menutup semuanya saya pilih X ini aja. Ya, atau Anda bisa klik kanan mouse, close all, maka tertutup semua. Nah, itu penjelasan bagaimana membuat relasi antar tabel atau relationship.